Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarak yang terdekat seorang hamba dengan Allah yaitu sholat. Panjenengan pengen opo-opo, panjenengan punya masalah apa, panjenengan punya cita-cita apa, sholat. Kan ada sholat untuk memohon hajat kepada Allah, sholat hajat. Sholat hajat itu ya sholat 2 rakaat, sholat mutlak awalnya, tapi dikaitkan dengan karena punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan, lalu sholat. Maka ulama menyebutnya sholat hajat. Nah, ternyata sholat itu adalah aqrabu ma yakunul abd mir rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud doa. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah yaitu ketika mereka sedang sholat. Ketika sedang sholat, terutama ketika posisi sujud. Posisi sujud. Kenapa kok dikatakan jarak terdekat itu posisi sujud? Kan ada hadis Nabi yang lain. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu? Tawadhu itu rendah hati, tidak sombong. Siapa yang tawadhu, tidak sombong, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Lah orang yang bisa sombong itu nampak dari cara jalannya itu beda. Kalau orang sombong, cara jalannya, maaf, umumnya kalau laki-laki, keleknya itu kayak ada bisulnya. Jalannya tuh kayak hulek. Yang kedua, kalau ngomong rocos. Orang lain nggak boleh ngomong, semua punya dia. Nggak boleh, gak gelem gantian. Diselai uang muring-muring. Terus semua orang yang ada itu cemen, kecil semua. Hanya dirinya paling merasa lebih besar. Itu namanya sombong. Dari pandangan matanya juga beda. Dan anggota tubuh yang paling terhormat ini kenapa? Kepala. Makanya foto KTP mesti ono kepalai. Panjenengan mau berangkat haji umroh, yang paling besar fotonya kepala. 45% kepala dong. Itu foto mau ibadah haji umroh. Sebab apa? Kalau dipoto nggak kelihatan kepalanya, ya oke. Bukan manusia. Panjenengan selfie, sing dilihat apa nih? Kepala. Senyum mau mencep. Itu yang paling terhormat, kepala. Dan orang ketika sujud, anggota tubuh yang paling terhormat apa itu? Kepala. Tersungkur di tempat sujud. Sampean diceplak, ditepes tangannya. Marah, ya mungkin marah, tapi lebih marah lagi kalau endase kepala sampean diceplak orang.
plok, marah. Kenapa? Ini anggota tubuh yang paling terhormat. Aku salah apa kok diceplak ndasku kepalaku? Marah. Kenapa? Anggota yang paling terhormat. Dan anggota yang paling terhormat itu ketika sujud, Allahu Akbar, tersungkur di tempat sujud, merendahkan serendah-rendahnya, sama dengan tempat yang diinjak oleh kaki, bumi Allah. Man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa orang yang tersungkur dengan penuh kerendahan sampai anggota tubuh yang paling dimuliakan, kepalanya, dahinya, maka orang ini sangat ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka jarak yang terdekat seorang hamba kepada Allah ketika sholat, yaitu saat sujud. Panjenengan saat sujud ketika sholat niku minta apa? Biasanya panjenengan zikirin apa? Allahu Akbar. Ruku doa apa? Subhana rabbiyal azim. Ruku. Nah sujud subhana rabbiyal a'la. Niku napa asmane? Tasbih. Panjenengan baca tasbih ruku Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, atau subhanallah 10 kali boleh. Subhanakallahumma Allah subhanakallah bihamdika Allahumma gfirli boleh. Sujud Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, subhanallah 10 kali, subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli sekali 3 kali boleh. Itu sunnah. Panjenengan ruku Allahu Akbar ndak baca tasbih ndak apa-apa. Sujud Allahu Akbar ndak baca tasbih ndak apa-apa. Cuma masalahnya panjenengan ndak tasbih terus ngapain? Melamun. Nabi mengajarkan saat posisi-posisi sholat ada bacaannya, ada tasbihnya. Itu solusi supaya tidak melamun. Dengan panjenengan mengucapkan zikir supaya hatinya nyambung ke Gusti Allah. Kalaupun panjenengan tidak bertasbih, dungo nang Allah. Ya Pak Ustadz, ya tetap tasbih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ditambah doa dalam hati. Kalau doanya doa dari Nabi gak apa-apa diucapkan. Tapi kalau doanya redaksi sendiri di dalam hati, enggak apa-apa. Dalam hati sebanyak-banyaknya. Pokoknya ini berjamaah, imamnya belum Allahu Akbar, ya terus sujud. Tapi jangan kesenangan sujud. Sujud lama sujudnya, ruku lama rukunya. Lah imamnya sami Allahu liman hamidah, kok kesenangan rukunya kok lama? Sujudnya lama, imamnya sudah Allahu Akbar duduk, masih sujud, enggak boleh. Kalau sholat berjamaah, makmum ikut imam. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Jadi gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan ngejar-ngejar imam. Jangan barengi imam. Ya, itu etika adab. Nah, sholat yang khusyuk, sholat yang hadir hatinya kepada Allah, sholat yang aturannya ngikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah, oleh Rasulullah, diajarkan oleh para ulama,
Maka sholat yang demikian itu akan membentuk kepribadian karakter yang baik. Di dalam surat Al-Ankabut, surat apa? Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut itu surat ke-29. Ayatnya ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salam inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang pertama, sholat yang ibu sholat setiap 5 waktu, kalau sholatnya sungguh-sungguh ditunaikan karena Allah, ya Allah, inilah sholatku yang aku tunaikan karena keimanan dan ketaatanku kepadamu ya Allah. Terus sholatnya itu berbunyi, bertasbih kepada Allah, insya Allah sholatnya akan membekas. Itu yang disebut dengan tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka akan nampak dari sholatnya itu wajah mereka berseri-seri, ada bekas sujud. Bekas sujud itu bukan diartikan terus dahinya jadi ireng, dahinya jadi hitam, bukan. Ibu-ibu pengen dahi hitam gampang, sujudnya sing suwe, terus sejadahnya yang keras. Nah gitu, insya Allah cepet ireng. Apalagi pakai arem, oh temen itu. Bukan, maksudnya tuh berada bekas sujud itu apa? Sholatnya memberikan perbaikan bagi kehidupannya, mengubah karakter hidupnya jadi baik. Oh, iku ahlu sholat, orangnya jadi bersahaja, baik orangnya, kalau ngomong santun, baik orangnya, dermawan, baik orangnya, penyabar, baik orangnya, masya Allah, anggah ungguh, orangnya punya adab, tata krama etikanya bagus, dengan orang sopan, karena sholatnya bagus. Makanya kalau orang itu sholatnya rajin, tapi sama orang kalau ketemu nggak kenal, berarti sholatnya nggak memberikan warna. Ahli zikir, ahli sholat, ketemu orang kok bawaannya, kamu sholatnya, oh salah kabeh, kamu gak bener semua. Lihat orang itu kok dengki, berarti sholatnya gak bagus. Panjenengan ngaji bagus, sholat bagus, lihat orang itu sayang, lihat orang itu masya Allah seneng, lihat orang itu kalaupun orangnya punya kesalahan atau beda pandangan dengan kita itu ingin bicara yang baik. Itu namanya sholat, keajaiban sholat. Makanya orang yang hatinya keras, orang yang hatinya pikirannya bingung, stres, sholat, insya Allah dengan sholat akan dapat obat. As-sholatu syifaun, sholat akan menjadi penawar. Ayatnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat yang ditunaikan itu akan mampu mencegah dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Kalau panjenengan sholatnya apik, panjenengan akhlaknya dari apik, jadi bagus. Itu maksudnya.
Jadi evaluasi, saya sudah sholat, tapi kok akhlak saya nggak berubah. Jangan-jangan sholatnya nggak nyampe ke Allah. Itu jadi evaluasi. Bukan untuk nilai orang ya. Bukan untuk nilai orang. Saya tak intip jamaah Masjid Nurul Hidayah, ya apa nek keluar masjid tak pentelengi satu-satu. Jangan. Ngaji itu ilmunya untuk cahaya diri sendiri, untuk menerangi hati kita sendiri. Kira-kira saya yang sudah sholat, saya yang sudah ngaji, berubah tidak akhlak saya menjadi akhlak yang lebih baik? Itu yang pertama. Jadi keajaiban keistimewaan sholat itu akan berdampak menuju kepribadian, menjadi karakter yang baik. Surat apa Bu? Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut surat keberapa? Surat ke-29. Yang kedua, sholat akan memberikan dampak hatinya jadi tentrem, ayem, tenang, bahagia. Ibu pernah bingung. Ibu pernah pikirannya berkecamuk. Ibu pernah punya kekhawatiran yang sangat tentang anak, tentang harta, tentang apalah macam-macam. Pernah punya kekhawatiran. Apa kata kuncinya? Sholat. Sholat apa? Pertama, sholat 5 waktu jelas. Rajin sholat sunnah bagus, tapi nggak sholat fardu. Jangan. Sholat fardu dulu yang dibaguskan, sambil tetap sholat sunnah. Sebab ada orang itu tahajudnya rajin, terus malah nggak sholat wajib. Loh, kok masih tidur nggak sholat subuh? Tadi malam habis tahajud Pak Ustaz. Jangan. Sholat tahajud bagus, sholat subuh jangan kesiangan, it's the best. Gitu ya. Jadi kita ini sebagai orang Islam harus mewarnai agama ini menjadi mulia. Jangan mengotori agama ini dengan amalan-amalan akhirat, tapi kotor dalam pandangan orang. Ayo kerja bakti. Pada keluar orang kerja bakti, terus Pak RT tanya, "Dek, bapakmu mana sama ibu?" "Masih tidur." "Loh, kan ini harinya kerja bakti." "Iya, bapak ibu semalam sholat tahajud." Gara-gara tahajud, orang hadir, tidak hadir, kerja bakti. Mewarnai buruk amal ibadahnya jangan. Walaupun semalam kerja tahajud, tetap kerja bakti diundang hadir. Oh, lihat bapak ini, walaupun semalam melean, sholat tahajud, kerja bakti hadir. Oh, bagus. Gitu. Jadi agama memberikan warna baik dalam kehidupan. Ya, jangan dijadikan alasan jadi tidak baik. Jam kerja, kenapa kamu telat? Ngantuk Pak. Oh Pak, semalam tahajud. Jangan. Nggak ada alasan. Jam kerja jam berapa ya harus hadir. Jadi pemimpin itu, ikilah iki tahajud semalam melean, tapi dia tidak terlambat kerja. Oh, bagus. Itu baru beragama, mewarnai kemuliaan agamanya. Dalam bahasa Al-Quran, fashhad bi anna muslimun. Persaksikanlah agama Islam yang kau anut itu memberikan kemuliaan bagi orang-orang melihatnya. Jangan menjadikan orang melihatnya, oh dasar orang Islam itu malas. Jangan. Paham ya? Nah, yang kedua, kalau kita ingin diberikan ketentraman batin oleh Allah, diberikan cespleng pikiran itu, ya Masya Allah, tenang, adem, ayem. Apa kata kuncinya? Sholat. Kenapa sholat? Masya Allah.
Panjenengan zikir subhanallah 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 apik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Zikir bagus, ingat Allah. Tapi sholat zikir yang paling bagus. Wala zikrullahi akbar, zikir yang paling akbar itu sholat. Panjenengan boleh sewaktu sehari puter tasbih, puter tangan, jari tangan, puter apa namanya, sekarang ada tasbih digital itu pakai angka, klek 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 klek, bagus silahkan. Tapi kalau ada waktu sholat, kenapa? Zikir saat sholat. Wala zikrullahi akbar, sholat itu zikir yang paling akbar. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka diberikan tentram, damai hati mereka, sebab mereka ingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah, bukan hanya pegang duit. Bu, tentremnya panjenengan saat nyekel duit atau nyekel zikir? Duanya. Ya Allah. Perasaan Pak Ustadz nyekel duit saya ngake Pak Ustadz. Loh, emangnya kalau duitnya banyak tentram? Gak tentram, takut dirampok. Ayo. Nanti kemana yuk? Di depan, nanti seruduk keuangan. Nanti yuk, susah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir, ingat kepada Allah, hati akan diberikan ketentraman oleh Allah. Dan itu ada di dalam sholat. Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Jadi orang yang sholat, hati mereka akan jadi tentram. Bapak Ibu sekalian, orang yang tentram hatinya sehat napa sakit? Sehat. Orang yang menjadi sakit itu karena apa? Pikirannya kacau. Panjenengan kalau kebanyakan pikiran yang tidak produktif, mikir, tapi mikirnya itu nggak jelas, itu mendatangkan penyakit. Tapi kalau mikirnya produktif untuk hal-hal yang bermanfaat, itu masih menyehatkan. Kenapa? Itu masih dalam rangka berzikir kepada Allah, berpikir berzikir. Tapi kalau berpikirnya mikir, beda loh berpikir dengan mikiran. Ibu-ibu ini banyak berpikir apa mikiran? Mikiran sesuatu yang sudah terjadi dan akan ya opo ngene oh terus piye, terus gimana. Dulu pernah kami sampaikan ibu-ibu sekalian, sesuatu kehidupan dunia ini ada yang terjangkau oleh akal kita, ada yang tidak terjangkau oleh akal kita. Semua pasrahkan kepada Allah. Jangan ditanggung oleh akal sendiri, berat. Hidup ini berjalan apa adanya, normal, dengan ibadah kepada Allah, nyantai saja, nyantai saja. Gak usah dibagiin ya opo, enggak, biasa saja. Minta pertolongan Allah, berusaha sebisanya. Itu yang kedua, sholat berdampak pada ketentraman jiwa. Jiwa tentram, badan sehat. Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Yang ketiga, keajaiban sholat itu apa? Yang ketiga,
keajaiban sholat niku adalah Allah akan memberikan solusi kemudahan dan Allah akan melimpahkan rezeki. Kan sering banyak toh tulisan di pamflet, siapa yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki jalan hidupnya. Pernah baca Bu ya? Ibu berusaha memperbaiki sholat atau mempercepat sholat? Makin hari sholatnya makin kenceng. Makin hari sholatnya makin terasa nikmat, makin terasa lebih nyaman ya. Allah akan memberikan kemudahan solusi dan Allah akan memberikan rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Surat At-Tolak ayat kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mengadakan baginya solusi jalan keluar dari persoalan seorang hamba Allah yang dia alami. Allah nggak akan membiarkan orang-orang yang takwa kepada Allah punya masalah. Allah akan berikan jalan keluar. Saat manusia kesulitan, ya Allah, bagaimana solusinya? Tahu-tahu Allah berikan kemudahan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Surat Toha ayat 3. Jadi ayat 2 dan ayat 3. Dan orang yang bertakwa kepada Allah diberikan solusi dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki ajaib. Insyaallah. Jadi sholat Bu, insyaallah panjenengan rajin sholat 5 waktu, ditambah sholat sunnah rawatib, syukur ada tahajud, syukur ada duha, walaupun belum rutin sebulan sekali, enggak apa-apa, ditingkatkan sebulan 2 kali, alhamdulillah. Enggak usah ngoyo, yang penting sholatnya itu diperbaiki, sholatnya kualitas. Panjenengan gali sumur wakeh ono 10 gali, tapi galinya itu hanya 2 meter 2 meter 2 meter. Ada orang lain gali sumurnya cuma 1 tapi agak dalam. Kira-kira yang keluar mata air yang mana? Yang 1 tapi dalam. Gak usah banyak-banyakan sholatnya, banyak-banyakan bagus, tapi gak usah banyak-banyakan. Banyak sholat, membanyakkan sholatnya kualitas. Dipahami ya? Dipahami. Loh. Jadi belajar sesekali sholatnya itu agak lama dinikmati. Seperti panjenengan kalau makan lu sambil ngobrol suwe mame. Panjenengan kalau maem sarapan atau maem siang berapa menit? Ya? Ya roto-roto kira-kira 10 menit, 15 menit atau setengah jam. Nate pernahkah sholat setengah jam?
Lah makanya maksud saya, panjenengan kalau makan lamanya 10 menit, iso sholat 10 menit. Misalkan sholat zuhur bikin 10 menit, karena tadi makannya 10 menit. Makannya 15 menit, bikin sholat asar lamanya 15 menit. Ngapain aja Pak Ustadz 15 menit? Ya sholatnya dinikmati. Setiap bacaan panjenengan memaknai dalam hati. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Mandek sebentar, terus hatinya melambung. Ya Allah, salatku, ibadahku, hidup matiku ku persembahkan padamu ya Allah. Dalam hati itu ngomong. Mentadaburi namanya, memaknai. Makanya penting bisa terjemahan apa yang dibaca dalam sholat, supaya bisa memaknai. Tolong ya Allah, dalam hati, tolong ya Allah, sholatku engkau terima ya Allah, tolong ya Allah. Itu nikmat. Sebab Gusti Allah itu senang kalau ada hambanya merintih meminta kepada Allah. Itu. Jadi usai sholat itu Masya Allah rasanya adem, ayem, tenang, nyaman. Itu surat Toha ayat 3. Berikutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, sholat yang kita tunaikan insya Allah akan mengabulkan doa kita 2 kali lebih cepat daripada doa biasa. Jadi sholat itu doa, maka orang yang sholat adalah orang yang berdoa, dan orang yang berdoa dalam sholat itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Dahulu Nabi Zakaria itu dalam sholat berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Surat Ali Imran ayat 38. Surat Ali Imran surat ketiga ayatnya ayat 38. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Nabi Zakaria ketika sholat berdoa. Doanya apa? Minta anak yang baik. Tahu gak ibu? Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, aku minta anak dari sisimu, seorang anak keturunan yang baik ya Allah. Tahu gak kondisi Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu sudah tua, umurnya 100 tahun lebih, tulang belulangnya sudah lemah, istrinya mandul, doanya minta anak. Menurut panjenengan memungkinkan enggak doa seperti itu? Kata ibu, enggak mungkin, aneh-aneh aja doanya. Itu secara logika dan ilmu dokter enggak mungkin punya anak. Tapi Allah itu maha kuasa, mungkin enggak Allah beri? Mungkin, karena Gusti Allah itu tidak harus sesuai logika. Maka panjenengan kalau berdoa kepada Allah, minta doa yang ajaib, sekalipun gak masuk akal, minta kepada Allah karena Allah maha kuasa. Jadi Nabi Zakaria, ya Allah, aku minta anak, ya Allah, minta keturunan anak yang baik, anak yang soleh ya Allah. Padahal dia tahu dirinya sudah tua, tulang belulangnya sudah lemah, istrinya mandul, doanya minta anak. Kalau panjenengan doa minta apa? Ya Allah, minta sehat, kan sudah sehat. Ya Allah, minta rezeki, maksudnya minta duit. Ya,
Ya boleh, boleh. Doa itu memang yang wajar, boleh. Tapi kalau ada doa sesuatu yang ajaib, yang tidak mungkin, bolehkah kita berdoa kepada Allah dengan keyakinan iman kepada Allah? Allah itu mampu, maha kuasa. Itu ya, maha kuasa. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keajaiban sholat yang pertama, Allah akan memberikan solusi dan Allah akan ada 4 hal ya. Yang pertama, Allah akan memberikan sholat berdampak pada karakter kepribadian. Yang kedua, Allah akan memberikan ketentraman batin. Yang ketiga, Allah akan memberikan solusi, kemudahan dan rezeki. Yang keempat, Allah akan mengabulkan doa lebih cepat. Itu sholat, Bu. Maka panjenengan pengen apa-apa sholat sing apik. Baik, ada yang bertanya dahulu, silakan.